Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala yarfa'il ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Para wali santri ataupun para wali santriwati yang kami hormati, pertama-tama atas nama Pondok Pesantren Nurul Huda wad Da'wah kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan harapan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi kenyataan untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh. Yang kedua, tentu untuk menjadikan anak yang soleh itu ada beberapa persyaratan yang diprioritaskan. Karena mondok dengan sekolah itu beda. Kalau sekolah itu hanya mengejar ilmu, mondok itu adalah berkah dan ilmu. Jadi saya ulang kembali, kalau sekolah itu ngejar ilmu saja, ngejar titel dan ilmu, tapi kalau mondok yang dikedepankan adalah berkah atau khidmah. Dalam bahasa pesantrennya khidmah. Kebetulan Darul Huda wad Da'wah sesuai dengan musyrif daripada Darul Huda wad Da'wah, Abuya Al-Habib Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Ibn Al-Maliki mempunyai prinsip. Beliau menyampaikan dalam wasiatnya sebagai musyrif dalwah dan sering disampaikan dalam multaqo, ialah saya lebih senang kepada santri yang khidmah walaupun tidak terlalu pintar daripada santri yang pintar tapi tidak khidmah. Jadi berangkatnya dari situ nanti. Jadi arahan ini berangkatnya dari situ. Sebabnya apa? Dalam ta'limut ta'lim disampaikan ma wasala man wasal illa birhurma wa ta'zim. Tidak mungkin mendapatkan ilmu yang penuh berkah, ilmu yang menyambung kepada Nabi Muhammad, ilmu yang mengangkat dia dan keluarganya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan menghormati ilmu dan para gurunya. Dan dikatakan dalam ta'limut ta'lim wa ma saqata man saqata illa bitalqil hurmati wa ta'zim. Tidak gagal orang yang gagal dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang kita bicarakan, kecuali kalau sudah tidak hormat dan tidak mengagungkan gurunya. Dalam Al-Quran sudah diabadikan bagaimana cerita Bal'am, watul alai ayatuna, dan seterusnya, fansalakha minha wa adwa syaitu fakana minal ghawin, dan seterusnya. Allah menyampaikan bagaimana Bal'am sebagaimana santri Nabi Musa alaihissalam, santri yang paling pintar, bahkan sering ditugaskan oleh Nabi Musa untuk menggantikan Nabi Musa, tapi mati dalam keadaan kafir. Bal'am tatkala dicari oleh Nabi Musa, aina Bal'am, aina Bal'am, karena rindunya seorang guru kepada muridnya. Bal'am yang pernah menggantikan Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah, ternyata dicari, tidak didapat oleh Nabi Musa, dibawa oleh malaikat. Ternyata yang dibawa oleh malaikat bukan Bal'am tapi babi. Lalu tatkala tanya, dibawa ke hadapannya Nabi Musa adalah seekor babi, Nabi Musa terperanjat sehingga tidak sempat bertanya. Ini Bal'am, kata malaikat. Nabi Musa tidak sempat bertanya, maka malaikat menjawab, mengatakan, melanjutkan bertanya, tahukah kamu wahai Nabi Musa, kenapa kamu tidak bertanya? Kenapa Bal'am dikutuk menjadi babi? Kenapa kamu tidak tanya? Karena Nabi Musa kaget. Dilanjutkan oleh malaikat, jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala, Bal'am dikutuk oleh Allah menjadi babi karena menjual agama untuk kepentingan dunia. Ini yang maksudnya menghormati ilmu dan menghormati guru. Jadi tidak akan mungkin mendapat ilmu yang berkah, ilmu Nabi Muhammad, walaupun bertitul profesor sekalipun, kalau tidak menghormati gurunya. Dan pasti gagal walaupun dia menjadi profesor, menjadi Bal'am sekalipun, sealim Bal'am, kalau dia tidak menghormati gurunya. Itu yang ditekankan oleh dalwah. Sehingga perlu dicatat, tatkala bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan putra dan putrinya ke pondok pesantren dalwah, harus pasrah penuh, tidak boleh protes. Seorang guru yang baik
pasti akan memperlakukan santrinya seperti anaknya sendiri. Sehingga kita pun para alumni di Dalwa dan para santri di Dalwa memanggil Al-Maufurla Habib Hasan dengan sebutan Abuya. Juga memanggil Habib Zain, Habib Zekan dan aulad Habib Hasan kita panggil dengan Abuya. Tujuan utama apa? Memang antara murid dan guru adalah antara anak dengan orang tua. Kalau bahasa Habib Hasan itu, kalau kamu di sini orang tua kamu adalah saya, kalau kamu di rumah orang tua kamu adalah orang tua kamu sendiri. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, apapun yang dilakukan oleh Dalwa, oleh Yayasan Ma'had Darul Ulum Dakwah Bangil dalam asuhan Habib Zain yang juga dibantu oleh para saudara-saudaranya dan guru-gurunya, termasuk dibantu Habib Segaf, semua kebijakan di situ tidak boleh diprotes. Termasuk bukan waktunya pulang, mau izin pulang karena ada kawinan. Termasuk mau berhenti bukan pada waktu, tidak memenuhi syarat, karena standar minimal itu kalau mau nyantren itu jangan karena cari ijazah. Nah, Allah yarham Habib Hasan menyampaikan kenapa di Dalwa itu ada muadalah, ada persamaan. Alasannya ya maaf insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak termasuk di sini. Karena manusia sekarang itu hina, memandang itu dunia dan titel. Titel dan dunia itu sesuatu yang hina. Kalau bahasa Imam Syafi'i, kullul ulumi siwal Quran maswalatun ilal hadis wa ilmal fiqhi fid dini, al ilmu ma kana fi qala hadatsana wa ma siwadaka wiswasus sayatini. Secara singkat Imam Syafi'i menyampaikan yang dikatakan ilmu ya ilmu agama, ilmu pesantren itu muadalah itu adalah penunjang, hanya penunjang. Jadi bukan prioritas. Sebagaimana juga tahfidzul Quran itu penting. Dan katanya para salafun saleh memang bid'ah pertama yang ditinggalkan adalah tahfidzul Quran. Tapi jangan salah, yang jauh lebih penting daripada tahfidzul Quran memahami Al-Quran itu sendiri. Itu pentingnya ilmu agama. Oleh sebab itu memang sekarang itu yang lagi tren, yang jadi imam itu aqra'ukum. Aqra'ukum kalau pada zaman Nabi dan sahabat, aqra'ukum orang yang paling pintar baca Al-Quran, orang yang paling enak suaranya. Tapi yang jadi masalah kalau hanya fokus pada Al-Quran, tidak mengerti kandungan Al-Quran, maka akan tergolong apa yang disampaikan oleh Nabi, rubata lil Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak penghafal Al-Quran tapi tidak paham hukum yang ada dalam Al-Quran, adab, akhlak dan anjuran-anjuran Allah dan Rasul yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran yang dia hafal, Al-Quran itu akan melaknatnya. Jadi tetap putra putri disediakan tahfidz, tapi perlu dipahami, pertama di dalam itu mengedepankan khidmah. Artinya khidmah masuk di pesantren sedikit supaya ada motivasi untuk kita. Barangkali kita karena memang musyrifnya adalah Abu Yasin Muhammad ibn al-Maliki, maka konsep cara pendidikannya sesuai dengan karangan beliau yang diantaranya dinukil dalam Minhalul Latif. Di situ disebutkan bagaimana santri-santri Rasulullah ini yang dianut oleh Dalwa. Yang lainnya boleh, konsep yang lainnya bagus, mungkin lebih bagus daripada Dalwa. Tapi kebetulan karena musyrif Dalwa itu adalah Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki, maka yang kita ikut adalah konsep Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, yang beliau menyampaikan saya lebih cinta kepada santri yang khidmah walaupun tidak pintar daripada santri yang pintar tapi tidak mau khidmah. Di sini ada sebuah cerita yang cukup menakjubkan yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki dalam kitab Minhalul Latif, yaitu cerita tentang sahabat Anas bin Malik. Umur 9 tahun dibawa oleh ibunya diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini putraku, aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah, untuk khidmah kepadamu ya Rasulullah, bukan untuk belajar. Walaupun pada dasarnya pasti dididik. Jadi bapak-bapak kalau menyerahkan putranya, sampaikan kepada putranya, nak, saya serahkan kamu ke pondok Dalwa agar kamu khidmah, khidmah, dan bapak atau ibu tidak punya hak untuk mengoreksi apa-apa. Sebagaimana sahabat Anas diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW, dan ibunya mengatakan, aku serahkan ya Rasulullah seutuhnya putraku yang bernama Anas, terserah anda ya Rasulullah. Umur 9 tahun.
Dan subhanallah, sahabat Anas berkhidmah kepada Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Di tengah perjalanan sahabat Anas menjadi ahlu sufa atau menjadi santri Rasulullah, santri yang khidmah, maka sang ibu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mohon engkau doakan anakku dengan doa yang khusus." Lalu Rasulullah SAW mendoakan, "Aku doakan anakmu banyak hartanya dan banyak keturunannya." Doa yang kedua kata sabda Rasulullah, "Aku doakan anakmu masuk surga." Sahabat Anas mengatakan, semua doa Rasulullah yang dua, anak banyak, harta banyak, keturunan. Sahabat Anas paling kaya. Sahabat Anas itu belum meninggal, dia sudah menyaksikan keturunannya yang melebihi 100 sudah. Berkat doa Rasulullah karena khidmah kepada gurunya Rasulullah SAW. Dan kata sahabat Anas, yang ketiga belum aku alami, yaitu berharap mendapatkan syafaat Rasulullah agar masuk surga bersama Rasulullah. Maka sahabat Anas bertanya, "Ya Rasulullah, yang ketiga bagaimana? Bagaimana kalau aku bisa mendapatkan syafaat dari engkau ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Carilah aku di Sirat, pasti kamu akan mendapatkan aku. Kalau kamu tidak mendapatkan aku di Sirat, carilah aku indal mizan, di mizan, di timbangan amal. Kalau kamu tidak mendapatkan aku, carilah aku di telaga, pasti di 3 tempat itu kamu akan mendapatkan aku dan kamu akan masuk surga bersama syafaatku." Ini yang diterapkan oleh dalwah. Santri harus khidmah. Jadi aturan pondok itu tidak boleh diprotes. Mungkin nanti di interview akan lebih ditekankan ya, tapi secara garis besar seperti itu. Ternyata apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kepada para santrinya itu juga dipraktekkan oleh para tabiin, tabiin, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi besar bukan karena kealimannya saja, bukan karena hanya tahfidzul Qur'annya saja atau ibadahnya saja, tapi Imam Syafi'i menjadi besar karena khidmah kepada gurunya. Apa bentuk khidmah Imam Syafi'i kepada gurunya? Beliau mengatakan, "Kuntu atasafahul warqa baina yaday Malik safhan ragiqan haibatan li'alla yasma'u waq'aha." Dalam kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, kitab Manhajus Sawi. Kata Imam Syafi'i, kalau aku belajar depan guruku Imam Malik, aku membuka lembaran kertas itu dengan pelan sekali agar suara lembaran kertas yang aku buka tidak terdengar oleh guruku dan mengganggu guruku. Itu arti daripada khidmah. Dan juga arti khidmah yang lainnya yang dimana kita ketahui dipraktekkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, "Ma shallaitu salatan mundu mata Muhammad illa istaghfartu lahu ma'a walidi." Semenjak guruku Muhammad wafat, setiap aku selesai sholat, aku tidak pernah lupa mendoakan guruku, di samping aku juga mendoakan kedua orang tuaku. Ini namanya khidmah. Berikutnya Al-Imam Nawawi secara singkat saja saya sampaikan. Al-Imam Nawawi itu kalau berangkat belajar sesuai dengan ta'lim, ya, menyenangkan hati guru, memberi hadiah kepada guru, walaupun itu tak wajib ya, tapi hanya sebagai bentuk khidmah. Al-Imam Nawawi itu kalau mau jalan, mau belajar kepada gurunya, dia bawa makanan. Kalau dia bawa sarapan roti, dibelah ada di 2, satunya disedekahkan, pahalanya untuk gurunya. Dan dia Imam Nawawi berdoa, "Ya Allah, jangan tunjukkan kekurangan atau aib guruku." Ini namanya khidmah. Karena kalau sudah harga seorang guru di mata murid itu sudah tidak ada, jangan berharap murid itu mendapat ilmu yang barokah. Oleh sebab itu, yang perlu kita pahami bersama, apa aturan yang ada di pesantren. Nanti ada di pernyataan itu dibaca secara seksama, ya. Pernyataan itu apa? Dibaca di formulir itu dibaca secara seksama. Kalau sudah dibaca secara seksama, maka surat pernyataan itu harus ditaati. Nanti di interview akan lebih dipertegas itu. Kira-kira para wali murid, bapak dan ibu siap untuk menjalankan apa yang merupakan persyaratan wajib dari dalwah? Agar kalau anaknya diserahkan ke dalwah untuk khidmah, siap apa tidak? Ibu-ibu siap apa tidak? Pasrah penuh kepada dalwah.
Dan kalau izin jangan maksa, sesuai dengan aturan yang ada. Oleh sebab itu dibaca. Kalau kira-kira melanggar dan tidak siap, lebih baik jangan dilanjutkan untuk mendaftar. Tapi kalau ibu-ibu betul-betul ingin menjadi anaknya anak yang soleh dan soleha sesuai dengan didikan baginda Nabi Muhammad, maka konun atau aturan-aturan yang ada di pondok dibaca dengan secara seksama, harus ditaati tanpa reserve. Dan saya jelaskan, tolong di Dalwa itu terutama anaknya Habib Hasan, para abuya kita, Habib Zain, Habib Segap, Habib Husin, Habib Ali dan yang lainnya, kita perlakukan sama, tidak membedakan. Ada yang mengunggulkan Habib Zain, ada yang mengunggulkan Habib Segap, ada yang mengunggulkan ini. Itu namanya tidak khidmah, gulil adab, kurang ajar namanya. Jadi guru-guru aulad abuya, keluarga besar Dalwa, daripada keluarga besar daripada Habib Hasan, kita menghormat kepada satu sama lain harus sama. Dan itu sudah diajarkan oleh abuya. Semua putra abuya harus tunduk kepada Habib Zain, karena Habib Zain yang dimandati oleh abuya Habib Hasan untuk memangku jabatan daripada amanat untuk menjalankan pesantren itu. Sehingga Habib Segap pun sering menyampaikan, ini Ustadz Muhajir masih di sana, sehingga Habib Segap pun selalu menyampaikan, saya tidak akan melangkah, berkata dan berbuat kecuali berdasarkan izin dari Habib Zain. Abuya, walaupun beliau adiknya mengatakan abuya Habib Zain. Ini manhaj Darul Ulum wa Dakwah. Ini yang diterapkan dari Darul Ulum wa Dakwah. Kenapa? Kalau sudah tidak punya ilmu, tidak akan manfaat ilmu. Kalau tidak punya akhlak, sudah tidak akan bermanfaat ilmunya. Itulah artinya khidmah. Jadi jangan salah paham, kalau khidmah itu berarti anaknya bapak dan putrinya bapak mau dijadikan budak. Bukan itu. Khidmah artinya taat seutuhnya kepada pondok. Undang-undang aturan di pondok tidak boleh diprotes. Jangka jenjang pendidikannya sekian tidak boleh diprotes. Pasrah saja, berkah itu lebih besar. Jadi katanya Habib Ali Sahibul Maulid, beliau menyampaikan, habba in barakal maula tilkil hubub. Anak anda mendapatkan satu ilmu, kalau ilmu ini berkah karena anak anda berkhidmah kepada guru, taat sesuai dengan aturan yang sudah kita jelaskan di formulir itu, taat secara utuh sesuai dengan gonun mahad juga, satu ilmu akan menjadi bermiliar-miliar ilmu. Ini namanya khidmah. Keberkahan akan melimpah di situ. Sesuai dengan sabda Rasulullah, harta akan melimpah, keturunan akan melimpah, dan juga surga sudah dipersiapkan oleh Allah. Setuju apa tidak setuju, bapak-bapak? Jangan khawatir. Ya, ibu-ibu setuju bu ya? Jangan nanti anaknya masuk ada protes. Ya. Dengan gonun, makanya dibaca. Waktu gonunnya itu, waktu di formulirnya itu dibaca secara seksama, dan nanti kalau perlu apa tanya kepada admin. Insya Allah admin bisa menjelaskan. Kalau admin kurang bisa menjelaskan, berhubungan langsung ini kepada Ustadz kita yang ganteng ini, Ustadz Muhajir ini. Beliau siap karena beliau masih di Dalwa juga. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, bisa bicara kepada beliaunya. Ya, ini mungkin Ustadz cukup Ustadz ya, untuk sebagai motivasi. Jadi saya ulang kembali, penekanan di Dalwa adalah cari santri yang khidmah. Masuk Dalwa bukan malah protes tiap hari. Anak saya kok gini Ustadz, kenapa saya tidak boleh gini? Tidak ada itu. Siap dengan aturan Dalwa, monggo masuk. Tidak siap dengan aturan Dalwa, mungkin tempatnya bukan di Dalwa, ada pondok lain yang lebih layak mungkin. Pondok lain mungkin lebih sistematis, mungkin ilmunya lebih hebat, berkahnya lebih banyak. Tapi kebetulan kami ikut aturan musyrif kami, guru besar kami, Abuya Habib Hasan dan Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Ini konsep kami. Jadi saya yang di sini, Al-Fakir, Ustadz Muhajir, Ustadz Abdullah dan para habaib yang terlibat dalam panitia ini hanya menjalankan, tidak punya pendapat apa-apa. Kan gitu Ustadz ya. Ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada